Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya, Advokat Dodi Julpan. Salam keadilan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas apa itu perbedaan antara wan prestasi dan penipuan. Teman-teman, wan prestasi itu adalah suatu perbuatan ingkar janji yang didasari dengan suatu perjanjian. Sedangkan penipuan itu adalah suatu tindak pidana di mana di dalamnya terdapat unsur menggunakan suatu serangkaian kata-kata bohong dengan melawan hukum untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau kepada orang lain. Teman-teman, penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih sekitar 4 tahun penjara. Sedangkan wan prestasi berakibat hukum, yaitu suatu gugatan ganti rugi. Apa itu perbedaannya? Wan prestasi itu jika perjanjian itu tidak dilaksanakan, jika perjanjian itu terlambat dilaksanakan, jika perjanjian itu dilaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya, atau para pihak itu melakukan suatu perbuatan yang dimana di dalam perjanjian itu dilarang untuk dilakukan, itu wan prestasi. Nah, sedangkan jika penipuan itu jelas, dimana para pihak tanpa didasari suatu perjanjian melakukan suatu serangkaian kata-kata bohong, bermaksud melakukan serangkaian kata-kata bohong dengan melawan hukum, bermaksud untuk memberikan suatu keuntungan kepada orang lain atau keuntungan kepada dirinya. Nah, memang pernah dengar wan prestasi dan penipuan berbeda tipis atau setipis kulit bawang. Nah, memang begitu teman-teman. Nah, kebanyakan para pihak menggunakan perjanjian untuk menghapuskan tindak pidana penipuan, untuk menggugurkan pasal penipuan. Tapi perlu teman-teman ketahui, ketika adanya suatu perjanjian pun dapat tetap dikategorikan suatu penipuan. Bagaimana pembedaannya? Yaitu ketika suatu perjanjian itu sama sekali tidak dilaksanakan, atau perjanjian tersebut terdapat unsur suatu kebohongan di mana para pihak melakukan suatu perjanjian tetapi perjanjian itu diawali suatu kebohongan, maka perjanjian itu cacat hukum. Nah, teman-teman, perjanjian yang tidak dilaksanakan sama sekali maka termasuk dalam kategori suatu penipuan. Bagaimana penipuan itu? Terlihat daripada mens rea. Mens rea itu niat daripada si pelaku melalui suatu pembuktian. Misal, suatu perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Nah, tetapi pihak lain melaporkan perkara ini kepada kepolisian setempat dikarenakan dianggap suatu penipuan. Memang banyak teman-teman, banyak sekali kepolisian, petugas kepolisian menolak laporan tersebut dikarenakan adanya perjanjian. Sebenarnya begini teman-teman, perjanjian itu kita harus lihat dulu apakah perjanjian itu dilaksanakan dengan benar, ataukah perjanjian itu sudah terlaksana tapi tidak sebagai mestinya, ataukah apakah perjanjian tersebut telat atau terlambat dilaksanakan. Nah, itu memang masuk dalam kategori wan prestasi. Tetapi jika suatu perjanjian tersebut sama sekali tidak dilaksanakan, sedangkan pihak lain telah mengalami suatu kerugian, di mana pihak lain telah memberikan suatu kewajibannya kepada pihak, misalnya melakukan suatu pembayaran, tetapi dari pembayaran tersebut pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya, maka itu termasuk dalam kategori penipuan. Memang itu dibutuhkan suatu pembuktian baik dari saksi, alat bukti tertulis maupun saksi ahli. Begitu teman-teman. Teman-teman, memang saat ini banyak sekali para pelaku kejahatan menggunakan suatu perjanjian untuk mengaburkan unsur pidananya. Tetapi harus tahu teman-teman, kita harus bisa membuktikan bahwa apakah perkara tersebut, apakah suatu tindakan tersebut merupakan suatu wan prestasi ataukah suatu penipuan. Begitu teman-teman. Wan prestasi diatur dalam pasal 1243 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan penipuan diatur dalam 378 dalam pasal 378 KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Nah, 378 berakibat hukum penjara sekitar 4 tahun, sedangkan Wan Prestasi berakibat hukum ganti rugi material ataupun kerugian imaterial, termasuk denda dan bunga-bunganya. Nah, begitu teman-teman. Teman-teman, ingat, suatu kejahatan tidak akan sempurna, tetap akan meninggalkan suatu jejak. Demikian teman-teman sharing singkat ini, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan tidak ada lagi korban-korban penipuan yang berkedok menggunakan suatu perjanjian. Terima kasih teman-teman atas sharing singkat ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk update dari diskusi hukum ini. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan salam keadilan.